Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Di sini kakak akan menjelaskan tema kelas 6, tema 7, subtema 3 dan pembelajaran keempat. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya kalau pada sehat. Udah pada makan belum? Ya, bagus kalau sudah pada makan. Sebaiknya sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah adik-adik. Adik-adik di sini ada yang ingat nggak materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang burung Garuda. Adik-adik tahu ada berapa nilai-nilai Pancasila? Iya, ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang digambar nih, gambar burung Garuda memiliki yang bacaannya Bhinneka Tunggal Ika, dan yang ini ada gambar bintang, banteng, pohon beringin, rantai, dan gandum. Dan ada gandum. Ini gambar burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik tahu kan arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar sekali. Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kakak rasa adik-adik udah paham ya materi tentang minggu lalu tentang Pancasila. Jadi kali ini kakak akan membahas nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila. Seperti yang udah kakak sebutkan tadi. Adik-adik udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan nilai? Kan ini nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kalau adik-adik belum pada tahu, jadi nilai yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang berharga yang menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nah, jadi adik-adik udah paham belum apa makna dari Pancasila yang kelima tadi? Yang satu ketuhanan yang Maha Esa dan sampai kemanusiaan yang beradil dan beradab. Jadi kakak akan menjelaskan. Yang pertama itu nilai ketuhanan. Jadi nilai ketuhanan di sini itu dia mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa kita terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam, pencipta seluruh dunia dan pencipta seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Dengan nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang religius, bahkan bangsa yang etis. Nilai ketuhanan juga itu memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan, dan tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif atau antar umat bangsa. Jadi karena kita udah ada memiliki nilai Pancasila yang 5 ini, kita tuh memang mempercayai adanya Tuhan ya sebagaimana mestinya kita masing-masing. Secara garis besar agama Islam mempercayai adanya Allah, dan agama-agama yang lainnya itu mempercayai adanya Tuhan-Tuhan mereka. Kita sebagai umat muslim ataupun umat non-muslim itu nggak boleh ada konflik antara agama satu dengan agama yang lain, karena kita tuh udah hidupnya tuh udah merdeka, jadi udah ada undang-undangnya sendiri. Kemudian yang kedua, Persatuan Indonesia. Nilai 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di sini mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari atas dasar tuntunan hati nurani yang memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Jadi nggak ada dorongan paksaan dari orang. Kita tuh harus berperilaku baik sesama manusia, sesama tetangga, sesama manusia Islam dan non muslim, itu dari hati nurani kita sendiri. Sampai sini adik-adik paham? Dan kemudian ada yang ketiga, yaitu yang ketiga apa? Nilai persatuan. Jadi nilai persatuan yang mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya nilai persatuan ini, jadi kita tuh sesama bangsa Indonesia menghargai terhadap apa yang ada di negara satu dengan negara yang lainnya. Itulah gunanya Pancasila. Kemudian ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan cara musyawarah, mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, jadi ada beberapa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, sesuai dengan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap yang mencerminkan dengan sila tersebut adik-adik pada tahu? Ya, benar. Kalau adik-adik pada tahu, bagus sekali. Yang pertama yaitu kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian ada juga menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang telah dianut dan saling menghormati antara agama antar agama. Dan ada juga tidak memaksakan satu agama pada orang lain. Kita nggak boleh memaksakan kehendak orang lain apabila itu memang udah agama yang dianutnya. Kemudian ada juga sifat dari contoh sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi contohnya di sini yaitu seperti kita tuh tidak membeda-bedakan manusia antar suku, antar bangsa, antar agama, warna kulit, rambut, maupun dia ekonomi tinggi atau maupun ekonomi rendah. Kita nggak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Dan juga kita menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan juga membela kebenaran dan keadilan. Jangan yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan. Itu tidak baik ya adik-adik. Kemudian ada juga contoh perilaku sikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai ke sila yang ketiga. Contohnya yaitu, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh dari sila tersebut yaitu cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian contoh sila sesuai sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menyelesaikan masalah. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan sendiri, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dan menghormati hasil musyawarah. Jika ada yang memberikan hasil musyawarah itu, kita tidak boleh ya semena-mena tidak menerima. Kita tuh harus menerima dan bermusyawarah sesama warga atau sesama masyarakat. Kemudian kita tuh juga harus ikut serta dalam pemilihan pemilu umum. Dan ada juga sila yang kelima, yaitu sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi contoh yang sesuai dengan sila ini yaitu kita harus berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasikan orang dengan hak milik kita, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sampai di sini adik-adik ada yang paham? Kakak harap paham ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Kakak sudah menjelaskan nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kakak sudah menjelaskan arti sila-sila yang ada dalam Pancasila. Sampai di sini adik-adik udah pada paham? Kakak harap adik-adik udah pada paham. Jadi apa tadi yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila? Nilai di sini adalah sesuatu yang berharga, yang menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Selain itu, bernilai berarti sesuatu itu sangat berharga bagi kehidupan manusia. Seandainya tidak ada diberlakukan nilai-nilai Pancasila, kehidupan kita tuh tidak ada arah dan tidak ada aturan. Kalau seandainya hidup kita sudah diatur, sudah dimanajemenkan seperti di aturan undang-undang Pancasila itu, kehidupan kita tuh lebih terarah gitu kan? Ya, benar sekali. Jadi adik-adik di sini
Kakak harap semuanya sudah pada paham. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.